warahmatullahi wabarakatuh. Halo tretan-tretan semuanya. Kali ini saya berada di museum yang dimana museum ini merupakan Keraton Sumenep yang berada di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Yuk simak video selanjutnya. Oke teman-teman, hari ini kita bersama pemandu kita, yaitu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ferry. Nah, dengan Bapak Ferry di sini kita akan membahas sejarah mendalamnya tentang Keraton Sumenep ini. Jadi gimana Bapak sejarah mendalamnya? Oh ya, oke. Museum Keraton Sumenep ya. Untuk keraton ini peninggalan dari Raja-Raja Sumenep. Dari Raja yang ke-30, Bintoro Saud, beliau raja yang mempunyai keistimewaan. Sejak dalam kandungan beliau sudah bisa berbicara. Makanya setelah melahirkan putranya, oleh kedua orang tuanya itu diberi nama Muhammad Saud karena bisa menyaut. Setelah itu kepemimpinan itu setelah berakhir, Bintoro Saud itu diganti oleh putranya. Putranya itu namanya Penemban Sumolo. Beliau raja ke-31 yang membangun keraton ini. Keraton ini dibangun pada tahun 1762, di mana keraton tersebut di Provinsi Jawa Timur hanya Kabupaten Sumenep satu-satunya keraton yang masih ada sampai sekarang. Setelah itu dilanjutkan oleh cucu beliau, Sultan Abdurrahman, Raja ke-32, beliau yang mendapatkan hadiah kereta dari Gubernur Raffles Inggris. Beliau juga yang menulis Al-Quran dalam waktu semalam. Al-Qurannya nanti ada di lokasi yang kedua, di museum kedua. Nanti setelah itu dilanjutkan oleh generasi ke-6 dari Bintoro Saud, Tumenggung Arya Prabu Winoto. Pada tahun 1929 baru berakhir Kerajaan Sumenep. Setelah Kerajaan Sumenep berakhir, kepemimpinan dirubah menjadi pemerintahan bupati. Maka pada saat itu, pada tanggal 9 Maret 1965, oleh Bupati Sumenep yang ke-9 mempunyai inisiatif untuk keraton ini untuk dijadikan museum. Museum Keraton pertama kali 9 Maret 1965. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk sejarah singkatnya. Kira-kira Bapak apa saja sih ikon yang ada di museum ini? Kalau untuk ikon yang ada di Museum Keraton sini ada beberapa, salah satunya seperti Labeng Misem. Labeng mesem. Kok ada ya pintu yang bisa senyum? Namanya ini pintu apa? Mak de mebedebei, kado. Jadi gini, Bib. Gimana? Kenapa labeng ini namanya labeng misem? Karena labeng misem itu artinya sebenarnya pintu tersenyum. Kenapa dulu dinamain pintu tersenyum? Karena dulunya jika ada tamu atau keluarga di keraton buat masuk ke sini, ada prajurit yang mana prajurit itu ramah dan tersenyum. Jadi gitu sejarahnya, Bib. Oh, berarti itu menjadi alasan kenapa pintu ini dinamakan pintu tersenyum gitu Iya, ya? labeng mesem. Atau labeng mesem. Iya. Bukan berarti pintunya itu bisa senyum. Bukan. Oh ya, terima kasih ya. Iya. Yang kedua Bapak? Yang kedua itu di sini ada Taman Sare, pemandiannya Permaisuri. Mel, kamu ngapain di sini? Jadi lab kita itu sekarang ada di Taman Sare. Taman Sare sendiri itu dulu katanya menjadi tempat peristirahatan dan juga tempat pemandian para putri-putri raja gitu. Kebayang gak sih gimana tenangnya dulu di sini? Terus Taman Sare sendiri itu katanya ada 3 pintu. Yang pintu pertama itu dipercayai bisa mendapatkan jodoh dan keturunan-keturunan gitu. Yang kedua itu buat jabatan-jabatan dan karir-karir gitu. Ya, pintu yang ketiga itu buat memperawet muda. Sekarang itu kita ada di pintu yang ketiga. Jadi kita tuh bisalah nanti kayaknya pulang-pulangnya awet muda. Nah, untuk ikon yang terakhir itu apa Bapak? Di sini ada kereta kencana. Awet banget ya keretanya. Emang ini pemberian dari tahun berapa dan sejarahnya seperti apa? Kereta ini tuh paling tua dan paling besar karena ini diberikan oleh Raja Raffles kepada Sultan Abdurrahman karena dia bisa menerjemahkan bahasa Sanskerta dan bahasa Inggris. Dan ini diberikan pada tahun 1812. Dan ini merupakan kereta kebesaran Arya Wiraraja yang digunakan untuk alat transportasi untuk ke Pulau Kangean. Dan ini berdiri sejak 1912 gitu.
Oke teman-teman, itu saja beberapa ikon yang ada di Museum Keraton ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa. Terima kasih ya Bapak.